Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat kartesius. Jadi sistem koordinat kartesius ini pada awalnya adalah dikenalkan oleh salah satu tokoh yang bernama Descartes. Jadi beliau ini memiliki ide ya, atau konsep dasarnya itu adalah menentukan posisi suatu titik pada bidang datar ya. Jadi konsep dasarnya adalah menentukan suatu titik pada bidang datar. Nah, posisi titik ini ditentukan oleh arah vertikal dan arah horizontal ya. Dengan titik potong garis horizontal dan vertikal ini yaitu pada titik O ya. Jadi nanti dinamakan titik perpotongan itu dinamakan titik O, di mana titik O ini lebih dikenal dengan nama titik asal ya. Selanjutnya nanti garis horizontal ya. Garis horizontal ini dikenal dengan sumbu X ya. Kemudian yang vertikalnya itu disebut atau dikenal dengan sumbu Y. Jadi kira-kira nanti gambarannya itu seperti ini ya. Nah, misalnya ini kita punya koordinat kartesius ya. Seperti ini ya. Nah ini disebut dengan sumbu X ya. Jadi yang horizontalnya disebut sumbu X, kemudian yang vertikalnya itu disebut dengan sumbu Y. Dan titik perpotongannya ya, yang ini titik perpotongannya itu disebut dengan titik O ya. Nah, O bukan 0 ya, atau lebih dikenal dengan titik asal. Kemudian ya, untuk titik pada posisi bidang datar ya, atau di sumbu X sama Y ini, nanti itu kita teruskan ke dalam dua bilangan ya. Jadi menuliskannya itu dalam dua bilangan ya. Misalnya kita punya titik di sini. Nah, ini nanti menuliskannya seperti ini ya, X, Y. Nah, jadi penulisan titiknya itu yaitu dengan dua buah bilangan. Nanti penulisannya yaitu X, Y. Nah, X, Y ini itu tidak boleh terbalik ya. Jadi penulisannya harus urut. Nah, sehingga nanti ini penulisannya itu dinamakan dengan pasangan terurut ya. Jadi penulisannya itu pasangan terurut. Karena ini tidak boleh terbalik. X, Y ya, itu tidak sama dengan Y, X. Lebih lanjut ya, dengan sumbu XY ya, dan titik potong itu titik O ya, ini nanti yang akan dinamakan dengan sistem koordinat kartesius ya. Namanya itu sistem koordinat kartesius. Dan bidang tempat kita menggambarkan, di bidang tempat kita menggambarkannya dinamakan dengan bidang kartesius. Jadi nama sistemnya itu sistem koordinat kartesius. Nah, ini namanya itu sistem ya, koordinat kartesius. Kemudian bidangnya dinamakan bidang kartesius. Oke, sebagai contoh ya, misalnya ini satu saja ya. Oke, untuk mengerjakan sistem koordinat kartesius ya, jadi kita harus membuat bilangannya. Jadi yang dari O ya, dari titik O ke kanan ya, itu dinamakan dengan sumbu X positif ya.
lagi, yang dari titik O ke kanan ya ini dinamakan sumbu X positif kan. Jadi saya tuliskan saja di sini, ini sumbu X positif ya. Nah yang ke kiri ini itu dinamakan dengan sumbu X negatif. Kemudian yang ke atas ya, yang ke atas itu dinamakan dengan sumbu Y positif. Yang ke bawah ini dinamakan dengan sumbu Y betul, sumbu Y negatif ya. Nah selanjutnya ya, sebelum kita menggambarkan eh, suatu titik posisi pada bidang kartesius ya, yang harus kita kerjakan adalah kita harus memberikan eh, angka ya, atau bilangan pada sumbu koordinatnya ya, baik yang sumbu X maupun sumbu Y ya. Jadi misal di sini kita buat seperti ini ya. Nah kemudian nih kalau ini positif ya, berarti angka ini 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian yang kiri itu pun sama ya. Nah ini karena ini negatif, berarti ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berikutnya yang ke atas itu sama, ini positif, berarti ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ke bawah ini karena sumbu Y negatif, berarti ini mulai dari negatif 1, negatif 2 ya, dan seterusnya. Nah jadi untuk menggambarkan suatu titik ya, pada bidang kartesius kita harus mempunyai sistem koordinatnya seperti ini ya. Kita menggambarkan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan pada satu titik, yaitu titik O ya. Kemudian sumbu X dan sumbu Y kita berikan bilangan ya, atau angka sesuai dengan posisinya ya. Yang dari kanan, yang horizontal ya, yang dari kanan dari titik O ke kanan itu kita berikan bilangan positif. Kemudian yang dari titik O ke kiri itu kita berikan bilangan negatif. Kemudian dari titik O ke atas kita berikan bilangan positif ya. Kemudian dari titik O ke bawah kita berikan bilangan negatif ya. Baik, sebagai contoh misalnya ya, kita akan menggambarkan misalnya gini ya, gambarkan titik, misalnya kita sebut ini titik P itu 2,3 ya. Nah, kita akan menggambarkan titik P ini yaitu 2,3 ya. Nah langkah pertama adalah kita akan menggambarkan bidang bidang kartesius dulu ya. Berarti ini terus ini ya. Oke, yang ini kita namakan sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian kita berikan angkanya ya, ini 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ini maaf. Ini berarti ini 1, 2, 3 ya. Kemudian ke bawah itu negatif 1, negatif 2. Kemudian yang ke kiri ini juga negatif ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Nah di sini kita akan menggambarkan titik P yaitu 2,3 ya. Nah sekali lagi yang perlu kita ingat adalah kan kita menggambarkan itu dalam posisi X, Y. Nah titik itu posisi X, Y. Artinya bahwa ya yang ini ya, titik 2 ini itu posisi X ya, posisi di sumbu X. Nah kemudian 3 ini ya itu posisi di sumbu Y ya. Sehingga kita akan
mencari nih angka 2 dari sumbu X ya. Nah, di sini 2-nya. Nah, ini 2. Kemudian sumbu Y-nya 3 ya. Nah, ini 3 ya. Nah, kemudian karena sumbu Y yang positif dan X yang positif, berarti kita akan membuat garis putus-putus ya dari sumbu X ya, itu ke atasnya. Ini ke atasnya. Kemudian sumbu Y-nya kita gambarkan ke kanan. Nah, ini titik pertemuannya. Nah, titik inilah yang kita sebut dengan titik P ya, ini 2,3. Jadi ini titik P-nya adalah 2,3. Ya. Kemudian misalnya contohnya kita ingin lagi menggambarkan titik, ya, misalnya kita sebut titik Q saja ya. Titik Q, ya, saya tuliskan dulu sini. Misalnya titik Q itu berapa ya? Oke, misalnya 3,-2 misalnya. 3,-2. Nah, berarti di sini ya 3 ini yaitu sumbu X ya. Kemudian -2 ini berada di sumbu Y. Kemudian kita akan mencari titik 3 di sumbu X. Nah, di sini ya. Ini titik 3. Kemudian -2 di sumbu Y. Nah, di sini. Nah, karena gambarnya itu Y-nya negatif ya, berarti X ini kita gambarkan ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian karena X-nya positif, nah kita dari sumbu Y ini kita gambarkan ke kanan. Nah, seperti ini ya. Berarti ini titik Q yaitu 3,-2. Baik, selanjutnya ya. Untuk titik P 2,3 ya, kita juga bisa menyebutkan bahwa ya, bahwa titik P ya, bahwa titik P ini berjarak, nah ya, kita ke sini saja. Ini titik P ya, berjarak, nah, berjarak 2 satuan ini dari sumbu Y ya. Nah, coba kita lihat ya. Kan titik P ya, ini kan sumbu Y nih ya. Ini sumbu Y nih, yang vertikal sumbu Y. Nah, titik P dari sumbu Y ini itu berjarak 2. Coba kita hitung ya. Ini jaraknya 1, 2 ya. Maksudnya ini kita bisa menyatakan bahwa titik P ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y ya. Oke. Selanjutnya ya, jika titik P ini kita perhatikan ya, jika titik P ini kita memandang ya terhadap sumbu X ya, berarti titik P ini memiliki jarak 3 terhadap sumbu X ya. Di sini kita lihat ya, ini kan nih titik P ini 1, 2, 3. Nah ya, sehingga nih kita bisa tuliskan bahwa titik P nah, ya, ini berjarak 3 satuan nah, ya, dari ini dari sumbu X ya. Nah, titik P ini berjarak 3 satuan dari sumbu X. Selanjutnya untuk titik Q ya. Nah, untuk titik Q ini kita perhatikan untuk ke sumbu Y ya. Nah, di titik Q kita memandang terhadap sumbu Y, berarti titik Q ini ya berjarak berapa ya? Coba kita cek. Ini kan nih 1, 2, 3. Nah, berarti titik Q ini
memiliki jarak atau berjarak 3 satuan ya, dari sumbu Y ya. Kemudian terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X ya, titik ini berjarak ini 1, 2 ya. Nah, terhadap sumbu X jaraknya 2. Bisa nih, jika ada pertanyaan, ini kan negatif 2 nih ya. Nah, jarak kenapa 2 ya? Jawabannya adalah karena jarak itu tidak mungkin negatif ya. Nah, ingat jarak itu tidak mungkin negatif. Jadi dimanapun posisi titiknya ya, pasti jarak itu akan positif. Ya. Nah, sekali lagi, ini kini berjarak 3 satuan dari sumbu Y ya, dan 2 satuan dari sumbu 2 satuan dari sumbu X. Baik, berikutnya. Ya. Berikutnya adalah ini ya. Jadi ya. Ini kan sumbu X, sumbu Y ya. Nah, pada sistem koordinat kartesius ya. Pada sistem koordinat kartesius ya, pada sistem koordinat kartesius ini kita membagi menjadi 4 daerah ya, atau lebih dikenal dengan kuadran ya. Kuadran ya. Nah, 4 daerah atau kuadran ini ya, itu dibagi berlawanan arah jarum jamnya. Nah, sehingga di sini ya, di daerah ini disebut dengan kuadran kuadran 1 ya. Ini disebut dengan kuadran 1. Kemudian ke sini ya, ingat berlawanan arah jarum jam, yang di sini disebut kuadran 2 ya. Kemudian ke sini ke bawah ini disebut dengan kuadran 3 ya. Nah, dan terakhir ini disebut dengan kuadran, nah ini kuadran 4 ya. Nah, untuk kuadran 1 ya, untuk kuadran 1 ini dibatasi oleh, nah kalau kita perhatikan daerah ini ya, di sini ya, untuk kuadran 1 ini dibatasi oleh sumbu X positif ya, ini positif ya, dan sumbu Y positif juga ya. Kemudian kuadran 2, nah ini kan sumbu Y-nya positif, sumbu X-nya negatif ya. Berarti ini sumbu X negatif ya, kemudian nih sumbu Y positif. Selanjutnya untuk kuadran 3 ya, sini 3. Nah, untuk kuadran 3 di sini kan X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Berarti di sini kuadran 3 itu dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y juga negatif. Kemudian kuadran 4 nih dibatasi oleh, di sini kan kita lihat sumbu X positif sama sumbu Y nya negatif. Berarti ini sumbu X positif ya, dan sumbu Y, ini sumbu Y ya, sumbu Y negatif. Sekali lagi ya, sistem koordinat dibagi menjadi 4 daerah atau 4 kuadrannya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 sumbu X negatif, sumbu Y positif ya. Kemudian kuadran 3 sumbu X negatif, sumbu Y negatif, dan kuadran 4 yaitu sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sekarang kita ke contoh ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ini kita punya
ya misalnya. Ini X ya, ini Y. Kemudian kita teruskan angka-angka dulu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini 1, 2, 3, ini maaf, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ya. Terus ini sumbunya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sekarang kita akan menggambarkan ya, misalnya titik A ya, mungkin satu di sini ya, di sini ya. Ini titik A ya. Titik A ini di kuadran 3 ya. Nah, titik A ini di kuadran 3 dengan ya jarak misalnya 3 satuan ya. 3 satuan dari sumbu X ya, 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Nah, ya. Ini maaf, ini 2 ya, ini 3 maksudnya. Ini kuadran 3. Ini 3 ya. Nah, ini kuadran 3. Nah, titik A di kuadran 3 dengan jarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y ya. Berarti langkah pertama adalah kita harus tahu nih kuadran 3 itu di mana ya. Coba kita cek gambar di atas ya. Nah, ini kuadran 3-nya ada di pojok kiri bawah nih ya, yaitu sumbu X negatif dan sumbu Y negatif ya. Kuadran 3 itu berada di sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Berarti di sini kita akan menggambarkan titiknya itu di kuadran 3 ya. Nah, di sini saya tuliskan saja nih kuadran 3. Nah, di sini ya, daerah sini. Sekarang kita perhatikan di sini dikatakan bahwa jaraknya adalah 3 satuan dari sumbu X. Nah, 3 satuan dari sumbu X. Sumbu X mana? Sumbu X-nya ya horizontal ya. Kemudian kita cari dulu nih 3 satuan dari sumbu X ya. Karena daerah yang bawah berarti kita bergerak ke bawah. Di sini 1, 2, 3. Nah, ini 3 satuan ya. Nah, kemudian dan 4 satuan dari sumbu Y. Nah, dari sumbu Y di sini ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titiknya tuh bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, ini titiknya nih. Nah, sekarang kita buat garis lurus dulu. Nah, ini ya. Nah, coba kita cek nih. Jaraknya 3 satuan dari sumbu X ya. Berarti kan dari sumbu X ke titik ini jaraknya 3. Kemudian dan 4 satuan dari sumbu Y. Berarti dari sumbu Y ke titik ini jaraknya 4. Nah, selanjutnya kita berikan nama titiknya. Berarti ini namanya adalah titik A ya. Kemudian titik E berapa? Berarti kan ingat titik itu yaitu pasangan terurut di mana yaitu penulisannya adalah X, Y ya. Ini X, Y. Nah, X-nya berapa? X-nya itu di sini negatif 4 ya. Nah, ini negatif 4. Y-nya berapa? Y-nya ini negatif 3. Nah, berarti titik A-nya adalah negatif 4,3. Untuk lebih dalamnya, kita ke contoh berikutnya ya. Kita ke contoh berikutnya. Di sini kita masih di sini kita masih
menggunakan kita gambarkan dulu sistem koordinat kartesisnya ya, kira-kira seperti ini lah ya. Ini sumbu X ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini 1, 2, 3, 4 ya. 4. Nah sekarang di sini pertanyaannya gini ya, kita akan menggambarkan ini, kita sebut namanya titik B ya. Titik B ini berada di kuadran 1 ya. Berada di kuadran 1. Kemudian dengan jarak di sini 5 satuan dari 5 satuan dari sumbu Y ya, dan 4 satuan ini dari sumbu X ya. 5 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Nah, berarti di sini kita tentukan dulu kuadrannya ya. Nah, di sini kuadran 1 tuh yaitu menurut gambar yang di atas ya, kuadran 1 tuh dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif ya. Berarti kuadran 1 ya di sini ya. Nah, PR-nya. Selanjutnya ini jaraknya adalah 5 satuan dari sumbu Y ya. Nah, dari sumbu Y ya, dari sumbu Y. Berarti kita berangkatnya dari sini ya, dari garis vertikal. Dari sumbu Y. Berarti ini kita cek nih jaraknya 5 satuan. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini. Kemudian dari sumbu X ini jaraknya 4 ya. Di sini berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titiknya di sini. Oke. Berarti titiknya ada di sini ya. Bukan di sini. Sekarang kita tinggal hubungkan dengan garis putus. Nah, coba kita cek sekarang ya. Di sini dari sumbu Y kan jaraknya 5. Kalau kita hitung berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian dari sumbu X itu jaraknya 4. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya kita berikan nama titiknya. Di sini titiknya adalah titik B ya. Nah, sekali lagi untuk meneruskan titik kita harus menggunakan pasangan terurut ya, yaitu X, Y. Nah, sekarang kita harus cek nih X-nya berapa. Di sini kan X-nya 5. Berarti ini titiknya, ini 5, Y-nya berapa? Y-nya adalah 4. Nah, berarti titiknya adalah titik B itu sama dengan 5,4. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.